Oh, thank you Jesus. Engkau Tuhan Yesus, Engkau penyelamat kami, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Let's sing. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Let's sing, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hands. Oh, forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Katakan my comfort. My comfort. Semua naikkan pujian Yesus. Tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Angkat tanganmu, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty,
Mari kita saat teduh sejenak. Berikan hati kita kepada Tuhan untuk firman itu masuk, karena firman itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang telah difirmankan Allah. Bukalah hati kita lebar-lebar, supaya Tuhan itu boleh berdiam di dalam hati kita. Kuduskanlah hati kita, karena itu tempat Tuhan tinggal di sana. Gedung yang megah, acara yang besar, mujizat yang hebat, jemaat yang banyak, semuanya mewah. Belum tentu Tuhan hadir. Tuhan hadir itu jikalau ada orang yang membuka hatinya dan haus dan lapar akan firman Allah. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang di tempat ini. Kau sucikan setiap hati pikiran kami, supaya kami boleh Tuhan mendapatkan firman Tuhan. Kau urapi kami. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah, persoalan, tantangan, pekerjaan, karir, studi mereka, keluarga dan keuangan, Tuhan buka jalan. Tuhan selalu memelihara, menyertai, menuntun kami semuanya. Itu firman-Mu. Tapi kerap kali kami menyimpang karena ketakutan, kekhawatiran kami, sehingga kami lupa bahwa firman Tuhan mengalahkan segala ketakutan. Firman Tuhan memberikan harapan dan masa depan. Firman Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri. Sajak saudara untuk kita membaca, yaitu karakter Kristus hari Jumat. Bisa ditayangkan. Karakter Kristus hari Jumat. Karakter Kristus hari Jumat. Setia. Setia. Bersyukur. Bersyukur. Penundukan diri. Penundukan diri. Ketulusan. Ketulusan. Setia. Setia. Bersyukur. Bersyukur. Penundukan diri. Penundukan diri. Ketulusan. Ketulusan. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita punya proyek yang besar. Bukan membangun gedung yang megah. Biayanya besar, kalau itu pun ada silakan. Tetapi jangan lupa, ada proyek yang besar sekali, yaitu membangun karakter Kristus di dalam hati kita. Orang membangun bendungan yang besar itu setahun 2 tahun untuk bisa menampung air banyak. Supaya pada musim kemarau, air itu bisa dipakai untuk tanaman, untuk pertanian, dan sebagainya. Ini adalah bendungan yang harus kita bangun, supaya menampung firman Tuhan yang seperti air. Supaya ketika kita mengalami kekeringan masalah, ada kekuatan Tuhan yang turun. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat anak-anak muda yang luar biasa di tempat ini, karena bukan banyaknya. Orang itu kerap kali bicara banyaknya orang, kuatnya seseorang. Tetapi kita lupa, satu orang pun bisa berdampak banyak. Kerap kali kita itu cuma melihat jumlah, kumpulan, kekuatan. Tapi kita lupa untuk melihat dampak. Kalau kita melihat sebuah kota kecil atau desa di negara Tiongkok, yang tidak dikenal seorang pemuda sekitar 30 tahun. Dia tinggal di sana, uang juga tidak banyak. Ternyata dia bisa membuat dunia goncang semuanya. Satu orang di kota kecil, uang sedikit. Desa itu kemudian sangat terkenal. Menjadi tempat wisata, bukan megah. Orang-orang muda, orang semua datang ke sana. Melihat
Siapakah yang goncangkan dunia ini? Orang muda, berapa besar kekayaannya? Oh, tidak banyak. Ternyata sampai Amerika semua orang konglomerat cari dia. Itulah penemu atau pendiri DeepSeek yang mengalahkan ChatGPT atau menyainginya. Saudara, satu orang bisa berdampak. Jadi hari ini setiap orang itu pasti punya dampak dalam kehidupannya. Entah dalam keluarga, dalam pekerjaannya, bahkan mungkin di dalam lingkungannya, bahkan juga di dalam gereja, pasti punya dampak. Kalau kita melihat kemarin atau tahun kemarin ketika Yes Conference mengundang orang Korea, nggak mungkin. Karena sudah diundang berkali-kali, nggak mau dia. Tapi anak muda ini ngundang terus. Akhirnya datanglah orang Korea ini. Ketika orang Korea datang, ini hanya cuma anak muda. Oke, mungkin saudara biasa, bagus. Kemudian kemarin datang lagi, tanggal 26. 7 kota. Itu namanya Revival Rally. Di Jakarta 4 kali. 5 kali dia. Manado 2 kali, Makassar sekali, Malang sekali, Surabaya 4 kali, ditambah 1 kali lagi saudara. Yaitu di hari Sabtu itu podcast atau apa itu. Terus Solo, Semarang 16 kali. Luar biasa, itu anak-anak muda kerjanya. Yang kita lihat itu aja di Jakarta sama Semarang. Yang hadir orang Koreanya yang Jakarta itu 5 kali ibadah itu hampir 300 orang. Terus yang di Semarang itu katanya 200 lebih, memang betul. Sungguh-sungguh. Dan orang Korea itu ngomong sama kita, bukan orang Koreanya penyanyi kita. Tapi orang Korea yang di sana-sana, yang di Malang, di Semarang sama Jakarta, belum yang Malang, belum yang Makassar. Oh, gak bisa kita hitung. Mereka ngomong begini, terima kasih kepada Gereja BES yang menjadi berkat bagi orang-orang Korea yang ada di Indonesia. Gitu. Boleh mendatangkan We Love datang ke Indonesia untuk membangun dan memberkati kita semuanya. Karena gak mungkin kita ke Korea, berapa biayanya. Anak-anak sudah sekolah semua, tunggu di Indonesia. Ini dari Koreanya. Terus dari orang Koreanya, penyanyi We Love. Dia bilang kita pulang bawa api, katanya begitu. Kita akan mengadakan konser lagi besar. Dan kita undang dari BES sebagai pembicara. Saya bilang ya semua berdoa dulu. Karena transit itu tidak mudah. Tapi saya mau kembali ke Indonesia. Saya bilangnya ya silakan saja. Saya akan kumpulkan orang Korea di Jakarta, Semarang. Mungkin 500, saya bilang pakai aja gereja kita gratis semuanya. Nah, dia mau datang lagi dan dia lihat PM-nya kita. Yang misi, saudara tahu misi. Kita lihat PM itu kan sambil ngantuk-ngantuk gitu. Dia nonton itu, tadi anggap aja berapa? 12 kali nonton yang sama. Mungkin beda tipis, tapi 12 kali nonton yang sama. Dia nonton terus loh. Nggak jenuh-jenuh padahal sama. Akhirnya dia mengambil keputusan, saya mau datang lagi ke sini melayani orang-orang Korea dan saya mau ke NTT. Ya tepuk tangan dulu. Padahal seperti itu mau ke NTT. Terus dia tanya berapa lama boleh di NTT? Oh itu tergantung kamu. Mau 1 minggu, 10 hari itu tergantung kamu. Saya mau ke desa, tergantung. Mau berapa hari? Ya diambil mau 5 hari 1 minggu. Kalau boleh, oh silakan kita bawa ke desa-desa. Karena kami tergerak, dia bilang, kami akan kumpulkan anak mahasiswa dan SMA, itu rutin. 100 orang datang, 100 orang datang untuk ke Indonesia dan NTT. Sekaligus mampir di gereja BES. Nggak gampang saudara, luar biasa ini. Rencana mereka sebegitu. Dan mereka mendengar khotbah saya loh saudara, nggak bosen loh. Kurang lebih 12 kali. Dan memang saya buat beda semuanya. Saya memang mau membuat sesuatu ya untuk direkam, karena itu pengalaman saya dengan Tuhan. Satu-satu saya keluarkan. Mereka tuh duduk diam, lihat handphone. Bukan TikTok yang dilihat kayak kita, bukan WhatsApp. Dan melihat saudara,
melihat ChatGPT atau yang semacam itu, setiap khotbah dia terjemahkan ke bahasa Korea. Semua lihat semuanya. Oh, kan kelihatan. Akhirnya mereka ngomong, ya itu ada beberapa saksinya. Ngomong sendiri jadi materi-materi khotbah kita. Dia bilang, ya itu saya nggak pernah mengunggulkan ya, saya nggak mau cerita itu, nggak bagus lah. Tapi dia mau membuat lagu dari materi-materi yang dia dengar dari kita. Korea, lagu Korea. Dia dapat inspirasi. Ini belum sampai di sini kalau kita cerita, ya ini aja. Tapi waktunya cukup kok. Hebat anak-anak muda ini sudah mulai ke Korea, sudah ke Hong Kong. Mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi ke Uganda. Grup sama Korea pergi ke Uganda. Jadi kita diminta gabung. Mereka yang pujian, kita yang khotbah. Gak gampang saudara. Terus kita mulai arahnya go internasional. Padahal berapa anak muda di sini? Alah Pak, sorry Pak. Gak dihitung masuk hitungan di kota-kota besar Pak, kecil. Tapi dampaknya besar. Amin. Dampaknya itu loh. Jadi saudara, terus belum Makassar. Makassar itu hanya 5 orang. 5 orang. Bisa mengadakan acara 500 lebih orang. Itu orang-orang muda semuanya. Cuma 5 orang. Bayangin saudara, ini Tuhan pakai kayak zaman saya dulu. Saya lihat itu waktu kita berdoa ada api. Kita cuma berapa, 14 orang mungkin. Gerakannya luar biasa. Kita buka di persekutuan seluruh NTT 600 persekutuan. Terus masuk di gereja-gereja, desa-desa ratusan gereja. Kita masuk di persekutuan pengusaha, kita bangun 120 chapter. Akhirnya kita buka gereja, ya nggak banyak-banyak lah. Di bawah 50 dulu. Karena ini pemuritan gak gampang. Saudara lihat anak-anak muda apa? Saya lihat Makassar kok adem ayam cuma 5. Surabaya, gak sampai 100. Kecil, orangnya diam-diam semua. Gak dipandang lah. Bukan anak orang gede-gede mungkin ada 1-2 gitu. Tapi saya kasih tahu. Itu saudara tahu kalau ada sungai, kalau tenang. Tiba-tiba muncul cak buaya, was makan orang, saudara. Itulah anak-anak muda kita, tapi bukan buaya darat loh. Jangan salah loh saudara, wah pikirannya buaya darat bukan. Jadi kalau tanya tenang-tenang, begitu ada mangsa, wah ada gerakan-gerakan luar biasa. Yang hidup itu bukan rutinitas, tapi gerakan itu loh saudara. Amin. Jadi saya ingin juga di sini pendetanya termasuk saya kalau khotbah ya harus ada impact-nya, ada power-nya. Ya, saya melihat Tuhan Yesus waktu khotbah itu waktu saya berdoa di kota Manado. Saya berdoa saya lihat Tuhan Yesus sendiri. Dia khotbah, saya bilang, Tuhan Yesus, Tuhan, dia tetap khotbah. Saya sendirian. Saya bilang, enggak Tuhan, cukup pelan-pelan aja, cukup saya lihat seneng. Dia tetap khotbah. Seakan-akan berkata 1 orang maupun 1000 orang tidak mengurangi cara pelayanan api itu yang berkobar-kobar. Amin. Coba saudara masak. Api yang paling kecil ya segini. Coba saudara masak lebih kecil lagi enggak mau ya segini. Betul enggak saudara? Itu standar. Standar orang percaya itu punya api. Dan bisa mematangkan walaupun butuh agak lama. Tapi bisa lebih besar. Itu perlu sekali. Saya bilang, Tuhan cukup, dia tetap semangat. Jadi saya perlu khotbah, pendeta-pendeta di tempat ini bekerja. Kalau khotbah mau 1 orang, mau miskin, mau kaya, harus punya impact spirit yang luar biasa. Termasuk WL kita tadi, saudara lihat itu. Wah, saudara, gitu loh. How great is our God. Sing with me, how great. Jangan nyanyinya gini. How great is our God. Sing with me, how great. Itu ngadu suara. Saya bukan penyanyi hebat. Tapi kalau ketemu orang-orang kalah jauh lah. Suara saya burung gagak. Tapi saya tahu tekanan, jangan meremehkan saya. Saya gak bisa nyanyi hebat. Tapi saya tahu tekanan ini enak gak enak. Saya tahu saya pengkhotbah. Saya bisa membedakan orang nyanyi enak atau enggak. Termasuk di sini. How great is our God. Singernya cuma gini. Sing with me, how great is our God. All we see, how great. Ini
cari duit atau cari puntung rokok. Saya ini 14 kali ibadah. Setiap Korea nyanyi, saya di depan. Waduh, sampai 45 menit saya gini terus, saudara. Suara mau habis. Kadang-kadang saya cuma keluar suara pelan. Tapi gayanya, saudara. Sampai Korea itu semangat tuh. Dia berhenti duduk, saya yang terus khotbah. Gitu loh. Kenapa? Hidup dia punya dampak. Amin. Ya, WL singer, wah musik tadi saya ada trompetnya, wah sampai ke ototnya. Ya drum. Walaupun mungkin lagunya how great, dan itu namanya wayang. Itu wayang, saudara. Saya kalau bisa main drum, oh great. Wah, ada musik gayanya. Saudara, jangan great. Wah, direkam surga gak bagus. Nah itulah atraksi saya. Kalau mau rekaman sama saya boleh bayar 30 miliar. Karena saya gak bisa nerusin nyanyinya. Cuman satu baris itu aja. Kalau lebih sudah bingung. Baiknya apa lagi? Sudah mulai gak karuan suaranya. Lebih baik khotbah lah. Oke saudara, langsung kita bicara firman Allah. Yaitu dengan tema takut Tuhan. Jalan kekudusan dan kebahagiaan. Amin. Nah itu temanya pertama. Takut Tuhan, jalan kekudusan dan kebahagiaan. Saudara jangan undang saya WL, saya pengkhotbah. Banyak orang bertanya kepada saya begini. Kenapa saya pelayanan tidak mau jatuh kok jatuh? Kenapa saya melayani Tuhan kok sering gagal padahal saya gak mau gagal? Saya akan punya Tuhan Allah yang hidup. Saya gak mau berdosa. Tapi ya berdosa. Saya nyesel. Saya gak mau berdosa. Berdosa lagi Pak. Saya gak mau kan Tuhan Maha Kuasa Pak. Saya berdoa Tuhan cegahlah saya. Tetap berdosa kenapa? Kan Tuhan Maha Kuasa bilang tidak kan tidak bisa. Saya bilang kebenaran itu firman Allah itu kebenaran. Kebenaran itu tidak pernah memaksa. Kebenaran itu menyadarkan, menginsyafkan seseorang. Kalau iblis itu memaksa, mendorong, menjerumuskan. Kalau kebenaran itu menyadarkan, menginsyafkan. Terus memimpin, menuntun, mengajar, menghibur, menguatkan. Saudara gak suka lagi jenuh, diinsyafkan lagi. Saya khotbah, malas aku rasanya. Tapi salah Tuhan. Tuhan buat aku semangat. Gak mungkin terlalu bisa langsung. Mungkin bisa tapi kata Tuhan sudah sadar kamu. Sudah diinsyafkan. Bahwa kamu salah. Khotbahnya ini main-main. Pelayanannya gak sungguh-sungguh. Sudah diinsyafkan. Tuhan gak maksa. Salah lu ya. Gak bisa. Ya, tergantung kamu karena ada free will-nya. Amin. Ada kehendak bebasnya. Terus salah lagi. Salaman. Sambil salaman. Ya. Orang muda dianggap ngamuk di saudara. Ngamuk. Masuk. Saya punya teman saudara. Pendeta. Umur 55. Terus yang terima tamu. Umur 58. Waktu ketemu gini. Shalom Su. Dia bilang shalom. Aku dipanggil Su umur berapa dia ya? Ya gak apa-apa panggil bapak Su gak apa-apa. Mau panggil Pak Lek juga gak apa-apa saudara. Kita pendeta sudah biasa. Cuma maksud saya orang jiwa-jiwa baru itu gak gampang. Kadang-kadang dia punya masalah, dia perlu dihormati. Firman Allah berkata kalau kita harus lebih dahulu memberi hormat kepada orang. Jadi orang senang gak senang kita hormati dulu. Itu contoh-contoh begitu banyak. Nah di gereja inilah kita dididik. Karakter harus kita punya. Etika harus ada juga. Amin. Terutama ini hal biasa saja contoh. Ini khusus untuk laki-laki. Kalau ada WC 1 di pesawat atau di gereja. Yang untuk laki dan perempuan tolong. Kalau kencing maksud saya tetap berdiri. Jangan tidur. Saya jangan aneh-aneh lah saudara. Maksud saya kalau kencing itu tolong dibuka tempat duduknya itulah. Jangan saudara kencing nggak dibuka tempat duduknya.
terus basah semua, biar aja, itu kasihan perempuan dong. Saya di pesawat aja saya tahu gitu, saya lapis sendiri, padahal saya tidak ngotorin. Saya kasihan perempuan yang di belakang. Gitu loh. Itu namanya etika lah. Gereja itu kan kita mencerminkan Kristus punya etika yang baik. Amin. Nah kita lihat dulu langsung ajak firman-Nya, yaitu di dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Ke gunung Tuhan, ke gereja. Ke rumah Allah Yakub. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Jadi ke gereja bukan seremonial. Ke gereja bukan kewajiban, tugas. Banyak orang di gereja jenuh, capek, lelah, rutinitas. Karena saudara itu sama seperti waktu Yesus bangkit. Ya, Yesus bangkit. Perempuan-perempuan pagi-pagi itu pergi ke kubur bawa rempah-rempah. Tapi waktu pergi itu mereka bawa rempah-rempah melayani loh. Mayat Yesus mau dilayani loh. Tapi mereka sepertinya gak punya harapan. Sedih, tertekan, Yesus kok mati. Gak punya harapan. Makanya kubur itu pintunya terbuka sendiri. Kaget kok bisa buka ya. Lihat pelayanan pasti Tuhan, kalau pelayanan pasti ada mujizat. Di dalam gak ada Yesus. Yesus telah hidup. Akhirnya kita pelayanannya seperti pelayanan ke kuburan. Bawa rempah-rempah, pelayanan shalom. Gak ada gairah, gak ada pengharapan. Tertekan, rasa beban berat, jenuh. Bertobat. Kita harus kembali kepada kasih semula. Tinggalkan kuburan, pergi cari Yesus yang hidup. Amin. Jadi pelayanannya harus ada hidup dan impact yang besar. Makanya terus dari gereja itu pergi untuk menerima pengajaran-pengajaran. Pengajaran dari Allah Yakub di rumahnya itu. Harus supaya dia menunjukkan jalan-jalan kepada kita. Saya mendapatkan satu anugerah paling besar dalam hidup saya. Banyak sekali sebetulnya saudara. Saya waktu sama Wilofidi 7 kota. Saya kota 11. Banyak lah. Cuma di sini dikurangin 2 mau salah. Saya lupa, dikurangi 1. Jadi berapa itu? Saya lupa, mungkin 15 jadi 14 kali. Terus gimana dia dengar saya terus saudara. Tapi saya bikin khotbah itu serial. Pengalaman saya dengan Tuhan, saya keluarkan satu-satu. Satu-satu, karena itu juga hal yang bagus. Kenapa? Sebelum ada apa-apa dengan diri saya kalau gak menceritakan, saya dituntut oleh Tuhan. Manusia tidak tahu kehidupannya kita. Firman Tuhan berkata, orang yang berjalan tidak berkuasa menentukan arahnya. Amin. Tuhan adalah yang tahu jalan manusia. Seperti tingginya langit dan bumi, itulah tingginya, bedanya jalan kita dengan jalan Tuhan. Jadi saya memang tahun ini Pak, sampai tahun-tahun depan akan menceritakan pengalaman saya dengan Tuhan. Saudara percaya nggak apa-apa. Nggak memaksa. Karena tugas saya bukan membuat saudara untuk percaya atau tidak. Tugas saya harus bersaksi dengan benar, itu aja. Saya dituntut. Nah, yaitu saya melihat sebuah kitab di langit. Dalam mimpi, dalam langit. Dalam kitab itu kemudian di langit itu turun. Gambar kitabnya bisa dikeluarin ya. Ya setelah dari langit turun. Di depan saya. Dan kemudian kitab itu terbuka. Kita lihat kitabnya terbuka. Nah waktu kitab terbuka ya seperti ini. Ini sungguh saya lihat. Ada kurang lebih 10 kalimat. Yang bintang-bintang itu kalimat. Loh kok titik-titik Pak? Oh ya saya tidak kasih semua. Kasih semua satu kalimat itu aja khotbahnya bisa 1 jam. Cuma saya ambil cuma 25 menit aja. Ya, itu. Nah yang nama itu kalimat pertama adalah setiap orang yang percaya namanya ada di situ. Kalau saya di situ ada, saudara yang percaya semua namanya ada di kalimat pertama. Yang sebelah kiri itu, name itu. Tapi yang kalimat bawah kita nggak bicara, ada 1, yang sebelah kanan ada 7 kalimat, yang di sebelah kanan bawah 1 kalimat. Dan kalimat itu berbeda-beda bahasa, saya nggak bisa, tapi saya bisa tahu. Itulah kehebatan Tuhan. Nah kemudian saudara, waktu saya baca itu, saya tahu kalimatnya semua,
Tuhan ajarkan kepada saya, banyak hal yang belum dimengerti, Tuhan memberi saya pengertian, itu bukan karena saya pandai, karena memang Tuhan yang membukakan lah saudara. Gak ada manusia yang hebat di dunia ini. Jangan mengutuskan orang, carilah Tuhan. Kemudian kitab itu tertutup kembali dan naik ke langit. Dan kemudian saya melihat di belakang saya itu mungkin jutaan atau panjang sekali, saya gak bisa lihat lah. Panjang sekali. Mungkin di depan saya sudah ada, saya gak tahu sudah ada lewat. Cuma saya di depan saat itu. Dan saya lihat itu kok panjang. Di belakang ada seorang bapak antri saudara. Saya bilang, "Bapak mau lihat kitab ini?" "Iya." "Nama bapak siapa?" "Nama ini." Saya turunkan. "Namanya siapa Pak?" "Ada indeksnya." Nah, mau saya buka, nutup kembali. Dan kitab itu terangkat ke langit, saya gak bisa pegang. Dan ada satu suara. "Tidak ada seorang pun yang boleh melihat kitab kehidupan jikalau aku bukan yang membukakannya." Saya dapat anugerah lebih besar dari teman-teman saya berbentuk ini. Mungkin pendeta-pendeta lain dapatnya mungkin ruangan besar, mobil besar, rumah besar, jemaat besar, gedung besar. Setiap orang pasti dapat beda-beda. Cuma saya mendapatkan ini, itu kebutuhan saya. Kebutuhan saya untuk pelayanan. Itu saya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ini harta benda yang kekal. Kita sering membangun rumah, betul ya saudara? Bangun rumah, punya duit lagi kita renovasi, betul enggak? Punya duit lagi kita perbesar kamarnya, punya duit lagi diperbesar, direnovasi. Enggak salah uang kita untuk supaya kenyamanan di rumah. Anak besar sudah menikah, rumah kosong. Kenapa kita enggak pernah renovasi rumah Tuhan di hati kita? Setiap minggu. Satu perenungan. Kok diam semua ini? Dia mesti ngomong, "Iya kenapa ya?" Saya tanya dulu deh. Mesti pandang diri sendiri. "Iya kenapa ya?" Nah kemudian saudara saat itu tertutup kembali. Saya hari ini ternyata kita buka lagi kitabnya. Tolong dibuka kitabnya. Nah saya mau bicara yang sebelah kanan aja. 1 kalimat saja. Tapi nanti di YouTube ada 7 kalimat, saya juga utarakan semuanya. Tinggal 3 kalimat. Di dalam 8 kali ibadah. Salah satu kalimat itu adalah takut akan Tuhan. Sebelah kanan atas. Tapi di antara 7 itu urutannya saya tidak kasih tahu dulu. Jadi kalau nama kita terdaftar di surga, orang berkata, "Oh namaku sudah terdaftar di surga, oke. Saudara lupa ada 9 kalimat yang ada. Seperti kalau kita lihat 10 hukum Allah. Ini bukan hukum Allah, tapi ini 10 kalimat yang ada dalam kitab kehidupan. Percaya tidak percaya, saya tidak memaksa. Karena sekarang banyak orang berbohong, itu umum di akhir zaman. Tetapi saya katakan kembali, kalau kita sudah punya nama terdaftar, kalau tidak takut Tuhan, tidak ada guna. Takut Tuhan menjauhi kejahatan. Takut Tuhan membenci kejahatan. Itu orang takut Tuhan. Tuhan memberitahu jalan-jalan yang harus ditempuhnya. Orang takut Tuhan, Tuhan bergaul karib dengan orang itu. Takut Tuhan. Gitu. Tuhan memberkati baik yang miskin maupun yang kaya. Itu semua ini. Halo? Lu kaya kok diberkati, miskin diberkati, semua diberkati oleh Tuhan. Jangan main-main. Nah. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, saya membagikan sedikit kisah dulu tentang kaya dan miskin. Ada seorang kaya, hidupnya foya-foya, kekayaan berjubah ungu. Itu dalam kitab Lukas, gak usah dibuka ya. Pokoknya tentang Lazarus dan orang kaya. Setelah itu ada seorang pengemis bernama Lazarus. Minta makan tapi sisa-sisa dengan boroknya. Pengemis itu mati karena kelaparan. Yang kaya mati karena kekenyangan. Sama semua mati juga. Samalah mati. Dua-dua dibawa. Yang satu di pangkuan Abraham, yang kaya di api. Maka saudara berkata, "Kenapa orang kaya kok dimusuhi Tuhan?" Tunggu dulu. Memang Tuhan berkata, "Hai orang kaya, jangan berharap kepada kekayaanmu." Tapi kenapa kok masuk neraka? Abraham berkata, "Nah, karena kamu hidupmu sudah enak, ini enggak enak." "Oh, jadi kalau yang enak di dunia dibuang neraka, Pak." Tunggu dulu.
Kita harus buka ini pelan-pelan pengajaran. Saya mau tanya, Abraham itu orang miskin atau kaya? Sangat kaya. Orang kaya itu sangat kaya atau kaya? Kaya. Dua-dua orang kaya, yang satu sangat kaya ada di atas, yang satu kaya di bawah. Orang miskin di pangkuannya orang sangat kaya bernama Abraham. Jadi bagi Tuhan miskin ataupun kaya tetap diberkati. Yang kaya yang di bawah, orang miskin ditendang tidak mau pusing. Tapi Abraham di atas, orang sangat kaya, orang miskin di pangkunya. Sebab itu Tuhan berkata, ketika aku telanjang, lapar, haus, di penjara, sakit, engkau tidak kunjungi. Kapan aku melihat Tuhan? Kalau engkau melihat orang yang salah satu dari hina ini engkau tidak layani. Gereja tidak boleh memilih orang kaya ataupun miskin. Karena di gereja itu Tuhan akan memberkati yang kaya maupun yang miskin. Setiap orang pasti punya tanggung jawab berbeda. Maka saudara saya ajak untuk melihat Amsal pasal 2 ayat 5-9. Ya gak usah semuanya, sedikit aja dulu. Karena ada perjamuan suci. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Dan mendapat pengenalan akan Allah. Takut Tuhan, pengenalan akan Tuhan. 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya. Datang pengetahuan dan kepandaian. Kalau takut pasti dapat pengetahuan, kepandaian, pengenalan akan Tuhan. Kalau takut. 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur. Orang takut Tuhan pasti jujur. Orang takut Tuhan itu orang jujur. Orang takut Tuhan, dia tidak peduli rugi atau untung, dia tetap komitmen. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bahkan setiap jalan yang baik. Itu orang takut akan Tuhan. Orang yang takut Tuhan membenci kejahatan, hidup jujur, tahu kebenaran, keadilan. Punya pengenalan akan Allah, punya hikmat, punya pengajaran. Makanya kemudian hidupnya itu kita melihat terbitlah terang dalam hidupnya. Bukan dia terang, tapi dia memantulkan terang itu. Yaitu Tuhan memantulkan terang itu dalam hidup kita. Ketika kita membaca firman Allah dan kita meresponi, maka firman Allah itu terang di dalam hati kita. Kemudian ternyata terbitlah. Kata terbit itu berarti dari dalam keluar. Bukan kita yang hebat. Harus ada Tuhan. Amin. Percuma kita di gereja. Kalau kita tidak memantulkan, tidak berdampak. Makanya harus mega project karakter Kristus. Sudahlah, itu pelajaran memang harus kita ikuti walaupun capek. Kita lihat dulu ayatnya. Yaitu 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita. Pelita itu begini. Dia akan terangnya itu kelihatan. Bukan, ini maksud saya bukan di bawah gantang. Maksud saya di tempat gelap ini muncul terang. Hati kita kan gelap. Firman itu terang, muncul terang. Itu melalui kelakuan kita, perkataan kita. Maka dikatakan terus. Di tempat gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit. Bersinar di dalam hatimu. Amin. Terbit, bersinar di dalam hatimu. Kita bukan Tuhan. Kita ini anggap aja bulan. Jelek, gak ada lampu, gak ada cahayanya. Kecil, gak besar. Matahari besar keluar cahayanya. Tapi kalau malam gelap, bulan itu kelihatannya cahaya. Karena dia memantulkan cahaya matahari. Amin. Kita bukan cahaya, tapi kita memantulkan cahaya Tuhan. Itulah kekristenan. Maka dikatakan lagi saudara. Memancarkan, tadi terbit memancarkan. Kita lihat Amsal 4 ayat 23. Bukan yang terbit, memancarkan. Jagalah hatimu. Ini dua berkat kita. Dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah
terpancar kehidupan. Makanya doa berkat kita di sini. Bukan gini, gini sih boleh saja. Enggak. Kalau menyahisa gini, menyembah gini, memberi hidup begini. Kalau memberi hidup. Tapi kalau menerima berkat lebih baik begini. Kenapa? Enggak tahu Ci. Kalau memberi hidup gini, enggak mungkin ginilah. Jangan terbalik-balik. Memberi hidup begini, nutup hatinya. Terima berkat begini. Amsyong, berarti ini. Pusing, bukan salah. Tergantung dari hatinya. Terpancar itu keluar, seperti sumber itu keluar airnya. Firman Allah itu seperti sumber, dia keluar dari hatimu, memancar terus. Nanti saya kasih contoh yang terakhir. Kita lihat dulu ayat yang poin pertama kita habisin, poin kedua cepat aja. 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Baru poin pertama ini. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari hati kita. Yang sedih, yang khawatir, yang takut. Harus bahagia dan mengucap syukur. Susah Pak, ya memang gak bisa. Dipaksakan. Tapi disadarkan. Kita punya Tuhan walaupun kita punya masalah. Tapi kita punya Tuhan. Ketika ada masalah, Tuhan berarti bukan hilang. Ada. Semakin bersinar ya. Ketika kita diberkati, justru kita tutup sinarnya itu. Terus. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dalam kemuliaan semakin besar. Diubah karakter kita semakin baik, semakin bertumbuh, semakin berbuah, semakin besar, semakin baik. Bukan semakin mundur, semakin busuk, semakin kering. Bukan. Ayo, yang sudah 20 tahun gereja, tunjukkan kalau buahnya 20 tahun itu berapa banyak buahnya. Sudah 25 tahun Pak. Buahnya cuma 1. Jadi kita nggak bisa cerminkan. Cermin itu paling jujur. Mau diapain, mau presiden cermin jujur, kotor ya kotor. Loh kenapa kita mencerminkan Pak? Ada firman Allah. Orang melihat kelakuan kita. Dia tahu benar apa salah, dia tahu. Tapi kalau orang berbuat salah dan dia lihat kita salah, oh berarti kita tidak mencerminkan. Makanya berubahlah, kita tidak ada. Hal yang kedua, cepat jalan Tuhan dan kebahagiaan. Saya kasih contoh saja cepat. Ketika di kota Manado, hari pertama atau hari kedua saya lupa. Sementara We Love nyanyi-nyanyi, tinggal 2 lagu. Ini lagu sudah ini tinggal terakhir, tapi masih lagu ini. Waduh, saya mesti siap ini. Ada WA masuk, ini loh kalau kita tidak matikan. Saya pikir kalau ada apa-apa kan saya undang teman pendeta, datang enggak? Saya pikir semua. Maaf Pak Pendeta, saya tanya jemaat. Apakah kita ini bahagia Pak? Apakah bahagia itu kalau kita sedang melakukan firman Tuhan? Atau kalau kita bahagia itu kalau kita telah melakukan firman Allah? Saya tutup ini sukar jawabannya. Mesti foto 3 jam. Gara-gara dia saya tidak bisa khotbah nanti. Saya tutup dulu. Dengar lagi. Tuhan ngomong jawab segera. Waduh. Mesti ngomong lagi buka. Kita lihat dulu firmannya. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepada Thomas. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi saya kasih ayat ini. Maaf saya lagi KKR. Tapi jawaban saya ini dulu. Nanti saya tambah lagi. Jadi ketika kamu percaya punya iman itu berbahagia. Terus Pak bagaimana selanjutnya? Saya pikir-pikir menjawab lagi. Saya kasih dulu ayatnya. Ayatnya langsung ayat ujungnya. Wahyu 14 ayat 13. Itu jadi rema juga. Tuhan ngajar saya di tengah ibadah loh, luar biasa loh. Itu bukan dari saya Bapak Ibu, jangan melototin saya. Kita sama-sama kurang bahagia. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Yang mati bahagia enggak? Yang dalam Tuhan. Yang percaya bahagia, yang mati bahagia.
Dari mulai percaya sampai mati bahagia. Terus maksudnya Pak Pendeta, oh kita punya jalan Pak. Tolong gambarnya jalan dikeluarin dulu. Jadi ketika kita percaya, kita sudah bahagia. Berjalan. Nah, gambarnya itu, sudah kebahagiaan. Sampai ujungnya bahagia. Yang bengkok-bengkok saya nggak cerita itu khotbah lain. Jangan lihat lurus saja, anggap aja lurus ya. Bahagia. Terus miskin Pak. Matius pasal 5 ayat 2 nggak usah buka. Tuhan mengajar kepada mereka. Ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagia enggak? Kemudian berbahagialah orang duka cita. Berbahagia enggak? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagia enggak? Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Allah. Berbahagia enggak? Berbahagia. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Sudah susah suruh murah hati. Bahagia enggak? Berbahagia. Berbahagia orang suci hatinya. Suci Pak, enggak boleh ini, enggak boleh ini. Aduh seret. Berbahagia. Berbahagialah orang dianiaya oleh karena kebenaran. Bersukacitalah namamu terdaftar di surga. Jadi saya kasih tahu, jalannya kita jalan bahagia Bapak. Nanti saya tunjukkan semuanya setelah saya khotbah selesai. Saya paham. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa kita tidak berbahagia? Kita telah kehilangan, dicuri oleh iblis. Kita dibohongin. Sehingga kita cari kekayaan, bukan salah. Saya katakan kaya juga boleh. Gagal, miskin, susah. Kita tidak bahagia. Jalan itu harus bahagia. Saya tutup dengan satu. Bukan sulap. Kalau saudara pikir sulap, tidak. Saya tidak pernah bisa sulap. Permisi dulu. Waktu percaya Tuhan. Saya kaget Pak, saya kaget juga. Langsung dikasih kebahagiaan. Supaya yang tidur bangun. Miskin, bahagia. Susah, bahagia. Duka cita, jatuhlah dia, Tuhan tangkap. Naik lagi bahagia. Amin. Ini Tuhan. Maka kemudian dia jatuh lagi, Tuhan tangkap lagi. Haus dan lapar akan firman Allah. Gak jenuh. Dia jatuh lagi. Tuhan pungut dia. Supaya tidak tergeletak, diangkat kembali. Amin. Makanya di situ ada kabar jatuh lagi, tangkap lagi. Tapi terakhir kali kalau saudara sudah terakhir meninggalkan kasih semula dan sombong seperti tadi, jalanan ada gunung. The end. Nasibmu berbeda. Selagi hari ini engkau susah, Tuhan selalu pungut kamu. Engkau jatuh, Tuhan selalu tangkap kamu. Tuhan selalu tangkap engkau, walaupun apa saja Tuhan tangkap terus. Tapi hari ini Tuhan masih menangkapmu. Ketika engkau jatuh, Tuhan tangkap. Ketika engkau jatuh, Tuhan tangkap kembali. Amin. Dikasihlah hari ini kebahagiaan. Kalau besok jatuh lagi, siapa mau tangkap? Ini pengajaran. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan, kebahagiaan. Kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua di tempat ini, menyucikan kami semuanya. Kuduskanlah kami hari ini, supaya kami boleh menangkap pengajaran yang dari Sion, dari Allah Yakub di rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Supaya kami tahu ada kitab kehidupan, nama kami ada takut akan Tuhan. Supaya kami tahu bahwa kebenaran tidak bersifat memaksa, tapi mengizinkan terserah kami. Sehingga kami kerap kali jatuh berdosa, tapi engkau menyadarkan, menginsafkan. Ketika kami lemah, engkau tangkap kami kembali untuk naik ke atas. Ketika kami duka cita, engkau tangkap kami kembali untuk bahagia. Ketika kami khawatir, engkau tangkap lagi kami bahagia. Ketika kami berduka cita, engkau tangkap lagi kami bahagia. Sampai mati pun kami harus bahagia. Tapi kebahagiaan itu telah hilang dalam hidup kami. Kami kaya pun, pelayanan pun, punya karunia pun tidak bahagia. Karena kami selalu mencari pujian manusia.
Tuhan, kami selalu merenovasi rumah kami, mobil kami. Kami tidak pernah merenovasi hidup kami. Kami selalu mencari kumpulan yang megah, gereja yang megah. Itu membuat kami tertantang. Tapi kami lupa, hati kami lupa untuk dibuka Tuhan. Kami melayani suku-suku, tapi seperti kekuburan Yesus tidak ada. Kami bawa rempah-rempah pelayanan, tapi jenuh. Banyak beban, tidak ada pengharapan, duka cita. Jalan terbuka, tapi kosong. Mujizat ada, tapi Tuhan tidak ada dalam hidup kami. Kami kagum dengan mujizat, tapi tidak pernah cari mujizat. Hari ini kami bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hiduplah takut akan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memelihara setiap kehidupan kita. Dia mati dan dia telah bangkit. Sehingga Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Hari ini kami juga akan menerima roti dan anggur. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah meneguhkan setiap iman kami. Sucikan dan kuduskan setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur, boleh mengangkat tangannya, nanti akan dilayani oleh para aser. Dan yang sudah menerima, boleh sama-sama kita menyiapkan roti dan anggur. Yang sudah menerima, boleh kita mengangkat roti dengan tangan kanan ke atas. Dengarlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Dengarlah firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara boleh mengangkat kedua tangan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah hidup kami hidup takut akan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang telah bangkit, yang hidup, yang selalu menyertai setiap perjalanan hidup kita. Mungkin ada persoalan, pergumulan, percayalah, setiap langkah orang percaya adalah langkah orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami di dalam firman Tuhan, pujian penyembahan, dan Engkau telah memberkati kami di dalam perjamuan-Mu yang suci, yang kudus. Kami tidak lupa memberkati, berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada semua umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu.
baik itu persembahan diakonia, pembangunan gereja, perpuluhan, kiranya Engkau terima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, Engkau membalasnya. Kiranya Engkau memberkati mereka di dalam pekerjaan, studi, karir, dan juga di dalam kesehatan, bahkan di dalam iman kerohanian. Engkau pelihara, Engkau tuntun sampai kepada anak cucu. Mari dekapkan kedua tangan di dada untuk menerima berkat itu pasti. Tetapi yang jauh lebih sulit saat berkat itu kita terima, apakah kita tetap bisa menjaga hati kita? Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.